Pak Kloter. Izinkan kami menyampaikan juga permasalahan yang kami hadapi di embarkasi ya. Yang pertama adalah mengenai keterlambatan keberangkatan jemaah haji yang disebabkan adanya perubahan manifest di embarkasi yang menyebabkan keterlambatan kedatangan di Arab Saudi, khususnya bagi jamaah-jamaah yang sebagaimana kita tahu ada di tanggal 2, 3, 4 harusnya berangkat tetapi tidak berangkat karena memang visanya belum keluar, dan karena itu kami harus mengganti dengan visanya yang sudah keluar. Nah, kemudian dampak dari dikuncinya sistem hanya bisa melakukan mutasi keluar saja. Ini juga, jadi Bapak Ibu sekalian, kami setiap malam alhamdulillah rapat dengan Kerajaan Saudi. Kalau di Indonesia mulainya jam 11 malam, kalau di sana Bada Isya, Pak Marwan. Jadi kalau mereka baru jam 7 sampai jam 9, kita jam 11 sampai jam 1 rapatnya dari tanah air dan terus memantau perkembangan yang ada. Akhirnya disepakati Bapak Ibu sekalian, kalau tahun-tahun sebelumnya manifest penerbangan itu dikunci 10 jam sebelum pendaratan, ya, atau ketika jamaah sudah masuk ke pesawat barulah manifest dikunci. Nah, tetapi karena kita saat ini melihat ada beberapa dinamika di daerah, ya, pergantian orang yang batal berangkat, ada yang visa belum keluar, atau misalnya ya banyakkan yang sakit yang kemudian kita ganti, itu tidak terinfo di dalam manifest terakhirnya, gitu ya. Nah, sementara di Kerajaan Saudi itu mengunci sistem itu 14 jam sebelumnya, 14 jam sebelum mendarat, jadi mungkin 3 jam ya. Nah, karena itu kami kemudian ketika mendapatkan fakta adanya data yang berbeda, ada selisih lah. Kok ini ada orang baru, yang ini kan nggak ada, ternyata ada menggantikan orang sakit dan lain itu. Biasanya di kita masih ditolerir Pak, di embarkasi, tetapi dalam sistem e-hajj tidak bisa ditolerir ya. Jadi memang ketika sistem semakin kuat itu juga ada konsekuensi menjadi semakin kaku di dalam pergantian-pergantian. Nah, oleh karena itu kami mulai sejak seminggu lalu itu sudah mengunci sistem tanggal mulai mengunci sistem 17 jam sebelum mendarat ya. Jadi 17 jam sudah dikasih tahu di Indonesia, di embarkasi itu tidak boleh ada lagi orang baru masuk gitu ya. Nah, kalaupun ada orang batal berangkat 1-2 orang, itu kemudian menjadi notifikasi kita, tetapi kita meyakinkan tidak ada orang baru di situ. Ini sedang kita hitung dan mudah-mudahan masih masuk untuk bisa diberangkatkan sisa-sisa itu di kloter-kloter terakhir. Kemudian mitigasi. Kami menghitung jumlah jamaah di kloter akhir di semua embarkasi untuk skema penggabungan kloter pada maskapai yang sama ya. Kemudian juga menambah kloter dengan mengajukan slot baru ke GAKA. Kemudian kita melakukan konfigurasi kapasitas pesawat, mencari kapasitas pesawat yang lebih besar untuk mengangkut embarkasi yang terdampak. Jadi ini yang menjadi langkah mitigasi kita ke depan, dan mudah-mudahan jumlah orang yang batal tidak terlalu banyak, meskipun faktanya di setiap embarkasi atau di embarkasi tertentu tepatnya itu ada saja yang